husband's here to see you. What happened? This is really our house. It's been in family for a while. It's so quiet. Better be. Since Jennifer had no ID, how did Russell prove he was her husband? Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Secret Obsession. Film yang bergenre thriller psikologi ini dirilis pada tanggal 18 Juli 2019. Film ini disutradarai oleh Peter Sullivan dan diperankan oleh Brenda Song, Mike Vogel, dan Dennis Haysbert. Ini adalah konten full spoiler. Bagi yang tidak ingin terkena spoiler, boleh ditonton filmnya dulu. Sebelum kita ke cerita filmnya, mohon bantuan teman-teman untuk di-subscribe, like, share, and komen ya. Oke, inilah cerita filmnya. Film diawali dengan adegan di malam hari ketika hujan. Terlihat seorang wanita yang bernama Jennifer dikejar oleh seorang pria misterius dan mencoba menghubungi 911. Ketika ingin melarikan diri ke jalan, Jennifer tertabrak mobil yang lewat dan tidak sadarkan diri. Pengendara mobil pun memanggil ambulans dan Jennifer dibawa ke rumah sakit. Tidak lama datang pria yang mengaku sebagai suami dari Jennifer, yang bernama Russell Williams. Setelah sadar, Jennifer tidak mengenali Russell karena Jennifer mengalami amnesia dan tidak dapat mengingat apa-apa. Russell pun memperlihatkan foto-foto mereka berdua untuk mencoba mengingatkan Jennifer kembali. Jennifer lalu bertanya di mana orang tuanya. Russell menjawab kalau orang tua Jennifer telah meninggal 2 tahun lalu. Kemudian adegan berpindah ke detektif yang bernama Frank. Terlihat detektif menginterogasi pengemudi yang menabrak Jennifer. Pengemudi itu mengatakan kepada Frank kalau tidak melihat ada orang lain waktu kejadian. Tapi pengemudi itu melihat sebuah mobil pickup berwarna putih. Lalu adegan pun memperlihatkan seorang pria pergi ke rumah sakit dengan membawa bunga untuk bertemu Jennifer. Kepada perawat dia mengatakan kalau dia orang yang berkepentingan dengan Jennifer. Tapi perawat tetap tidak memperbolehkan pria itu masuk. Dari kejauhan, Russell melihat pria itu. Keesokan harinya, terlihat Russell melatih Jennifer dengan permainan ingatan, dan Jennifer pun mulai terbiasa dengan Russell. Lalu tiba harinya Jennifer keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Russell mengajak Jennifer berkeliling rumah agar Jennifer bisa mengingat sesuatu. Tapi Jennifer masih belum ingat apa-apa. Adegan pun berganti memperlihatkan Russell ditelepon oleh detektif Frank. Detektif Frank berkata kalau masih belum menemukan mobil putih itu. Tapi dia sudah bicara dengan saksi yang menolong Jennifer. Salah satunya melihat nomor plat mobilnya. Di saat yang sama, Jennifer menguping pembicaraan Russell di lantai atas. Detektif Frank pun menyuruh Jennifer datang ke kantor polisi besok jam 11. Russell pun mengiyakan. Tapi di malam harinya, Russell berbohong kepada Jennifer kalau itu telepon dari kantornya. Russell pun menambahkan kalau Jennifer sudah tidak bekerja sejak mereka menikah. Russell berkata akan membelikan ponsel baru untuk Jennifer karena ponsel Jennifer belum ditemukan. Adegan pun berganti memperlihatkan seorang pria yang tadi pergi ke rumah sakit membawa bunga. Di sana sudah ada Russell yang mengikutinya dan langsung memukulnya dan mencekiknya sampai tewas. Karena pria inilah yang melihat nomor plat mobil itu. Russell pun membawa pulang mayat pria itu dan mengubur di halaman belakang rumah mereka. Tapi Jennifer yang terbangun heran melihat Russell berada di belakang rumah. Keesokan harinya, Russell berkata akan ke kota dan membeli ponsel Jennifer. Jennifer pun berpura-pura dan tidak menceritakan apa yang dia lihat. Lalu Russell menawarkan orange juice kepada Jennifer. Dan Jennifer pun seperti lega karena mengira Russell memetik buah jeruk di halaman belakang. Adegan pun berganti ke kantor detektif. Detektif Frank yang menunggu Russell pun menelpon Russell, tapi telepon Russell tidak aktif. Detektif Frank melakukan pencarian dengan nama Russell Williams tapi tidak ada hasil di kota itu. Detektif Frank pun menyuruh polisi lainnya untuk menyelidiki nomor ponsel Russell. Detektif Frank lalu pergi ke rumah sakit untuk meminta informasi alamat yang diberikan oleh Russell. Sementara itu, Jennifer yang sendirian di rumah melihat kembali foto-foto kenangan dia dengan Russell. Pada salah satu foto, Jennifer melihat ada kejanggalan pada foto itu. Jennifer lalu turun ke bawah dan mulai memeriksa laptop Russell, tapi terkunci. Tidak lama Russell pun pulang. Dengan cepat Jennifer berpura-pura mencari sesuatu. Russell lalu memberikan ponsel itu, tapi setelah dinyalakan ternyata tidak ada sinyal.
Adegan pun berganti memperlihatkan detektif Frank mengunjungi alamat yang diberikan Russell. Ternyata itu bukanlah rumah Russell, melainkan rumah orang lain karena Russell memberikan alamat palsu kepada rumah sakit. Detektif Frank pun menelpon rekannya. Frank pun menanyakan bagaimana pihak rumah sakit menemukan Russell dan cerita tentang istrinya. Rekan Frank pun menjawab kalau tak ada yang menelpon Russell. Dia juga mengatakan kalau nomor Russell adalah nomor sementara dan tidak bisa melacak nomor itu. Di malam harinya, ketika Russell ingin mengebor Jennifer sekilas mengalami trauma dengan masa lalunya dan mengurungkan niat untuk melakukan pengeboran. Dan itu membuat Russell marah karena tiang hidroliknya sudah naik tapi tidak jadi. Dan itu membuat Jennifer takut kepada Russell. Russell pun meminta maaf lalu turun ke bawah dan memantau Jennifer melalui laptopnya. Di tempat lain, terlihat detektif Frank menelpon perawat di rumah sakit dan meminta rekaman CCTV rumah sakit waktu Russell datang ke sana. Dan perawat itu menambahkan kalau Russell mengenali istrinya dari tato di punggung Jennifer dan menunjukkan foto keluarga. Detektif Frank pun melihat rekaman CCTV. Di sana terlihat Russell membawa mobil pickup putih. Keesokan harinya, detektif Frank mengunjungi tempat tato dan menanyakan arti tato itu. Pria itu menjawab kalau tato itu berarti sebuah nama yaitu Ellen. Detektif Frank pun mulai mencari dengan nama asli Jennifer yaitu Jennifer Ellen dan menemukan alamat orang tua Jennifer. Tapi setelah sampai di sana, orang tua Jennifer telah tewas mengerikan. Keesokannya ketika Russell sedang mandi, Jennifer mengambil dompet Russell dan menyembunyikannya. Setelah Russell pergi, Jennifer pun memeriksa dompet Russell dan menemukan data diri dia yang bernama Jennifer Ellen. Di tempat lain, terlihat detektif Frank berbicara dengan pria yang berkata kalau Jennifer dan Russell telah berhenti bekerja setelah mereka menikah. Dan mereka terlihat serasi. Lalu pria itu menunjukkan foto Jennifer dan Russell Williams yang asli sewaktu masih bekerja di sana. Detektif Frank pun melihat foto wajah pria yang sekarang berpura-pura menjadi suami Jennifer. Ternyata namanya adalah Ryan Garrity. Adegan kembali ke Jennifer. Jennifer berhasil membuka laptop Ryan dan menemukan foto asli Jennifer dan Russell Williams yang diedit oleh Ryan. Dan Jennifer melihat kabel internet telah dipotong. Ryan yang menyadari dompetnya tertinggal lalu berputar kembali. Sementara itu, Jennifer keluar dari rumah dan mencari sinyal dengan ponselnya. Tapi ponsel itu pun telah dirusak oleh Ryan. Jennifer yang ingin kabur pun terjatuh di dekat tempat mayat pria yang dikubur oleh Ryan. Lalu, tiba-tiba, Jennifer pun dibawa ke kamar. Jennifer lalu bertanya apa yang dilakukan Ryan kepada suaminya. Tapi Ryan langsung merantai kaki Jennifer dan pergi. Jennifer lalu dengan sekuat tenaga melepaskan kakinya. Setelah terlepas, dia pun keluar dan pergi ke garasi. Dia pun memasuki mobil yang ada di sana dan menemukan ponselnya. Tak lama, Ryan pun pulang. Jennifer masih bersembunyi di dalam mobil. Ryan lalu membuka bagasi mobil dan terlihat mayat Russell Williams yang asli ada di dalamnya. Setelah aman, Jennifer pun kembali ke kamar dan berpura-pura masih terikat dengan menutupi kakinya dengan selimut. Ryan lalu masuk ke kamar melihat keadaan Jennifer. Tapi di luar terdengar suara bel dan ternyata adalah detektif Frank. Ryan pun membiarkan Frank masuk. Setelah di dalam, Frank melihat papan nama yang telah ditempel menjadi keluarga Williams dan menemukan mobil putih itu. Jennifer yang melihat detektif Frank lalu meminta bantuan. Tapi dari belakang, Ryan memukul Frank hingga pingsan. Ryan lalu mengejar Jennifer dan membawanya ke kamar. Setelah itu, Ryan memindahkan tubuh Frank ke dalam freezer. Ryan pun kembali ke kamar dan mengikat tangan Jennifer. Sambil mengikat tangan Jennifer, Ryan pun cerita kalau dari dulu dia menyukai Jennifer. Ryan juga mengatakan kalau dia membunuh orang tua Jennifer dan Russell agar tidak ada yang menghalanginya. Dan seharusnya dia membunuh Jennifer juga. Tapi setelah mengetahui Jennifer amnesia, rencana Ryan pun berubah. Sementara Ryan turun ke bawah, Jennifer mencoba mengambil korek api untuk membakar tali yang mengikatnya dan Jennifer pun berhasil. Ryan yang masuk ke kamar langsung dipukul Jennifer dengan vas bunga dari belakang sampai pingsan. Jennifer lalu kabur dari sana tapi Ryan yang sudah sadar mulai mengejar Jennifer. Di tempat lain terlihat detektif Frank sudah sadar dan berhasil keluar dari freezer. Ryan pun mengejar Jennifer sampai ke hutan. Setelah tertangkap oleh Ryan terlihat ingin menembak Jennifer. Tetapi detektif Frank datang mendorong Ryan dan mereka bergulat di tanah. Jennifer lalu mengambil pistol dan menembakkan ke Ryan hingga tewas. Mereka pun selamat. Adegan lalu berpindah 3 bulan kemudian. Terlihat Jennifer mengunjungi detektif Frank. Jennifer berkata kalau dia akan pindah dan berpamit kepada Frank.
Detektif Frank pun memberikan surat dari Russell Williams yang diberikan oleh bos kantor lama mereka bekerja. Jennifer pun masuk ke dalam mobil sambil membaca surat dari Russell yang berkata kalau dia akan mencintai Jennifer selamanya. Film pun selesai. Well, itulah alur cerita film Secret Obsession. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.